Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat menyaksikan Fokus Islami dalam keadaan sehat walafiat. Salam, salawat beserta taslim juga kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan juga para sahabat yang telah berjuang dalam menghidupkan Islam. Fokus Islami kali ini bersama saya Inceng Pratiwi, dan tentu saja Fokus Islami juga turut menghadirkan narasumber yang akan memberikan kita hikmah tauziah pada hari ini berkenaan dengan tema kita, yaitu muhasabah usia. Dan telah hadir di studio di samping saya yaitu Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Syamsuri Jufri MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hal, Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Baik. Dan juga telah hadir di studio, nah ibu-ibu cantik ini Majelis Taklim Al-Jauharatul Hadra Permata Hijau Hertasning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum mulai on air sudah mempersiapkan senyum terbaik, Ibu ya. Masya Allah. Apa kabar, Ki? Alhamdulillah. Di hari yang hujan ini membawa keceriaan, Ibu ya. Masya Allah. Dan juga untuk sebagai pembuka Fokus Islami kali ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan salawat Tibil Qulub yang akan dibawakan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Al-Jauharatul Hadra Permata Hijau Hertasning di bawah naungan Ibu Haja Juwariyah Adabuddin. Tafadhal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abada Bushra lana nilnal muna zalal ana wa falhana wa dahru anjaza wa'adahu wal bishru adha mu'lana. Bushra lana nilnal muna zalal ana ya nafsi tibi bil liqaya ainu qarri ayuna. Hazal jamalul mustafa wa ruhu la haslana. Hazal jamalul mustafa anwaruhu la haslana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
وسلم بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا من المنى زرعنا وفرحنا يا نفسي طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, baru saja kita bersama-sama mendengarkan lantunan Salawati Bil Qulub yang dibawakan oleh Ibu Majelis Taklim Al-Jauharatul Hadra Permata Hijau Hertasning. Dan semoga dengan kita mendengarkan lantunan salawat tadi, kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan juga mendapatkan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Selatan dan juga Ustadz, berkenan tema kita pada hari ini yaitu muhasabah usia, di mana ini merupakan proses mengevaluasi diri, merenungkan diri kita terkait dengan sejauh apa umur kita selama ini digunakan Ustadz ya. Apalagi di akhir tahun Masehi ini 2024 sudah mau selesai Ustadz ya. Pasti ada list-list kebaikan yang tentu saja kita ingin lakukan kemarin, dan apakah memang sudah tercapai semuanya Ustadz, seperti itu. Dan ini juga seperti proses mengaudit diri sendiri Ustadz. Nah sebenarnya seperti apa dan bagaimana cara kita untuk melakukan muhasabah usia ini sebagai seorang Islam? Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh bersama dengan Ustadz Dr. Kiai Haji Syamsuri Jufri MA. Tafadhal. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa TVRI Sulawesi Selatan yang dirahmati Allah, serta ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah, saya awali dulu dengan mengutip riwayat tentang godaan setan. Jadi Pak Quraisy Shihab dalam bukunya Yang Tersembunyi itu mengutip sebuah riwayat bahwa ternyata setan dalam menyesatkan manusia itu juga pakai SOP, standar operasional prosedur. Ada strateginya. Ini strategi 1, kalau gagal strategi 2, kalau gagal strategi 3. Strategi pertama itu berusaha menyesatkan manusia dengan dosa syirik. Karena dosa syirik ini adalah dosa terbesar. Daya rusaknya luar biasa, dan kalau mati membawa dosa syirik, masuk neraka kekal selama-lamanya. Kalau tidak mempan, manusia digoda untuk berlebih-lebihan dalam beragama. Maka sering kita lihat ada aliran-aliran sesat itu ya. Oke. Kalau tidak mempan juga, kita digoda untuk melakukan dosa-dosa besar. Kalau tidak mempan juga, kita digoda untuk melakukan dosa-dosa kecil. Nah, ini yang kelima ini yang menjadi perhatian kita. Ketika setan menggoda kita dengan dosa tidak mempan, dia menggoda kita dengan strategi kelima. Menyibukkan kita dengan hal-hal yang bukan dosa, tapi tidak ada nilai pahalanya. Jadi umur kita itu berkurang Bu ya, bukan bertambah ya, berkurang. Nah, sementara amal tidak nambah itu setan sudah merasa menang. Jadi hati-hati dengan
perbuatan atau kegiatan yang memakan banyak waktu, tapi tidak ada nilai pahala. Kalau untuk anak-anak biasanya apa? Main game. Kalau bapak-bapak biasa apa itu? Main domino, main kartu. Entah kalau ibu-ibu apa ya? Biasa apa drakor ke apa? Main Facebook apa? Main apa gitu ya? Tapi hati itu intinya memakan banyak waktu sementara tidak nilai pahalanya. Jadi umurnya tersia-siakan. Ini jadi godaan setan yang kelima itu adalah menyanyiakan umur. Menyanyiakan umur. Ini dulu satu yang perlu kita ingat. Yang kedua, di dalam Islam kita diajarkan untuk selalu memastikan bahwa yang kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena tidak ada satupun urusan di dunia ini yang murni urusan dunia. Pasti ada kaitannya dengan akhirat. Pasti ada pertanggungjawabannya. Misalnya perbuatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, walaupun itu hanya sebesar biji zarrah atau sebesar debu, itu pasti diperlihatkan oleh Allah. Keburukan juga begitu, pasti diperlihatkan. Tidak ada yang terlewatkan. Maka pastikan yang kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ucapan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar sepatah kata pun dari mulut seorang hamba kecuali ada malaikat raqib dan atid yang mencatat apakah ini kebaikan atau keburukan. Kalau era sekarang mungkin lagi ucapan, tapi ini yang kita ketik. Nah. Itu semua ada hisapnya itu. Tidak ada yang lolos. Semua pasti dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, bahkan lebih dari itu ini, hati. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian ikut-ikutan dalam satu urusan yang kalian tidak punya pengetahuan tentang hal itu. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika ka'ana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan minta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di surat Takatsur, kita hafal, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Semua nikmat yang Allah pernah anugerahkan itu juga akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya dalam sebuah hadis yang masyhur, di padang mahsyar nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, tidak seorang pun bisa bergeser sebelum ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afna, umurnya di mana dihabiskan. Wa an jismihi fima ablah, itu tubuhnya digunakan untuk apa? Ya. Kemudian ilmunya digunakan untuk mana? Fima amila bihi, digunakan untuk apa itu ilmunya itu? Dan yang keempat, hartanya. Ini harta yang berat ini urusannya nih. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Depan ditanya, belakang ditanya itu. Kalau kita sudah sadar dengan ini, maka kita akan berhati-hati dalam kehidupan. Termasuk tadi tidak berani lagi membuang-buang waktu secara sia-sia. Maka melalui pengajian ini saya ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa TVRI dan seluruh ibu-ibu supaya waktunya itu dalam 24 jam itu diprogram betul, semuanya harus berisi amal soleh. Termasuk tidur. Kan selama ini tidur kita 0, tidak ada nilainya. Ternyata tidur itu bisa dibernilai. Caranya gimana? Berwudu sebelum tidur. Setelah berwudu, zikir. Dan tidur dalam keadaan berzikir. Maka sepanjang tidurnya dihitung sebagai orang yang berzikir. Karena ini akhir tahun, ya, akhir tahun ini seperti disampaikan tadi, kita perlu evaluasi diri selama 1 tahun ini. Gimana ya umur saya ya? Mana lebih banyak yang digunakan dalam kebaikan atau keburukan? Sebenarnya tidak harus menunggu 1 tahun. Harusnya kalau perlu tiap hari evaluasi dirinya itu. Ya paling lambatlah 1 kali seminggu. Supaya kalau misalnya sebuah perusahaan itu kerugiannya itu tidak terlalu besar karena cepat ketahuan. Karena kalau 1 tahun baru evaluasi diri, khawatir kerugiannya sudah terlalu besar baru ketahuan. Tapi kalau evaluasinya setiap hari atau setiap minggu, setiap bulan, itu bisa ditekan itu kerugiannya itu supaya kerugiannya tidak terlalu besar. Jadi ini pentingnya. Tapi namanya mau main akhir tahun kan ini perlu memang kita mengevaluasi diri itu, kemudian membuat resolusi tahun depan apa gitu, programnya. Setelah tahu bahwa saya masih kurang di bagian ini yang sudah bagus, yang masih bagus tadi, yang sudah bagus dipertahankan, yang kurang apa, itulah yang kita buat resolusi untuk memperbaiki diri di tahun berikutnya. Dan jangan lupa mohon pertolongan Allah. Mudah-mudahan nanti diberikan sikap istiqamah supaya bisa istiqamah dalam resolusi itu, karena kita kadang
apa istilahnya anak sekarang ini, panas-panas teh ayam. Kalau masih baru masih hangat gitu ya. Tapi kalau sudah lama dingin lagi. Jadi kalau masih baru lagi semangatnya semangat 45 itu. Resolusinya luar biasa. Baru berapa hari lupa miseng. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Saya kira dulu untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Jadi muhasabah usia ini juga sangat penting ya Ustadz, sebagai introspeksi diri dan juga untuk perbaikan diri kita. Betul. Membuat resolusi yang baik untuk diri kita agar menjadi pribadi yang baik di kemudian Lebih baik lagi nanti di masa depan. Baiklah. Dan pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, kita masuk kepada sesi pertanyaan ya dari ibu-ibu Majelis Taklim yang hadir di sini, dan juga pemirsa di rumah juga bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber kita, Bapak Dr. Kiai Haji Syamsuri Jufri MA. Silakan menghubungi ke nomor telepon 0811 4460 6600 atau sekali lagi 0811 4460 6600 atau yang terdapat di layar Anda. Baik, kita masuk ke sesi pertama untuk pertanyaan dari Ibu Majelis Taklim Al-Jauharatul Hadra Permata Hijau Hertasni. Yang mau bertanya silakan Ibu, angkat tangan. Ya, kita ke depan dulu. Yang pertama silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Juwariah Adabudin, Ketua MT Al-Jaulatul Hadra Permata Hijau Permai Hertasni. Kami mau bertanya Ustaz, saya pernah dengar ada doa untuk panjang umur. Apakah kita bisa dipanjangkan umur atau sudah ditentukan sebelum kita lahir? Mungkin itu saja yang kami tanyakan. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silahkan yang mau bertanya. Ya, kita dari ke sebelah kanan dulu. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Hasria Usman dari Majelis Taklim yang sama. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana itu caranya kita mengkoda amalan atau kewajiban kita yang banyak tertinggal pada zaman-zaman dahulu? Saya rasa hanya itu Ustaz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penanya terakhir di sesi pertama, silahkan angkat tangan yang mau bertanya. Baik, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin tanyakan Pak Ustaz tentang nama Kartini dari majelis yang sama. Ya, saya ingin tanyakan yaitu tentang istiqomah. Apa saja tips-tipsnya sehingga kita tetap bisa istiqomah dalam beribadah? Karena kadang kita semangat, rajin, kadang kita loyo, tidak rajin lagi. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa dan Ustadz, ini ada 3 pertanyaan di sesi pertama Ustadz. Kita bisa menjawab yang pertama dulu dari Ibu Hajah Juwariah Adabudin ini. Oh iya. Doa, kadang kita minta panjang umur. Dan juga banyak orang yang mendoakan kita panjang umur, apalagi mungkin pada saat ulang tahun begitu Ustaz ya. Bagaimana Ustaz itu? Apakah memang bisa dipanjangkan umurnya Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Jadi doa panjang umur itu biasanya kita baca di malam nisfu Sya'ban nih. Biasa malam nisfu Sya'ban 15 hari sebelum Ramadan biasanya itu. Kita minta kepada Allah supaya dipanjangkan umur untuk ibadah kepada Allah, minta diluaskan rezeki untuk ibadah kepada Allah, dan minta senantiasa ditambahkan iman. Pertanyaannya, apakah memang umur bisa dipanjangkan?
Jawabannya iya. Cuma ulama kita berbeda pendapat, apakah yang bertambah itu kuantitasnya atau hanya kualitasnya saja. Ini bersumber dari perbedaan pemahaman dalam memahami takdir. Takdir kan ada dua. Ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Kalau mubram itu memang sudah ditentukan dari sononya, no. Waktu sebelum kita lahir, bahwa nanti kau kalau nanti hidup di dunia sekian umurnya meninggal itu. Itu mubram itu. Kemudian ada yang mengatakan tidak. Kalau matinya itu mubram, tapi ajalnya kapan matinya itu mu'allaq. Digantung oleh Allah dalam hukum sebab akibat. Kalau misalnya dia bisa menjaga pola makan dengan sehat, olahraga teratur dan terukur, selalu berpikir positif, kemudian ibadahnya bagus, insya Allah panjang umur itu. Tapi sampai sekarang tidak ada kesepakatan apakah itu mu'allaq atau mubram. Maka tugas kita adalah berusaha dan berdoa. Jadi kalau pertanyaannya apakah boleh kita minta doa, minta dipanjangkan umur? Jawabannya boleh. Tapi yang kecenderungan saya, jangan minta panjang umur, tapi minta keberkahan umur. Keberkahan. Jadi lebih kepada kualitasnya. Karena di akhirat nanti yang menjadi perhitungan itu adalah kualitas umur, bukan kuantitas. Nanti kita lihat di Al-Quran itu, ada orang yang sangat rakus dengan kehidupan dunia, dia minta kepada Allah supaya dikasih umur sampai 1000 tahun sekalipun. Tapi Allah katakan, وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَيُّعَمَّرِ. Umur 1000 tahun sekalipun bukan jaminan selamat dari siksa. Yang jaminan itu adalah kualitasnya. Maka bagusnya yang kita minta itu adalah keberkahan umur. Keberkahan. Jadi walaupun mungkin pendek secara kuantitas, tapi kualitasnya luar biasa. Ya. Misalnya kita bandingkan umur kita dengan umat-umat terdahulu kan. Kalau misalnya Nabi Nuh alaihissalam, umurnya itu kan lebih 1000 tahun. Masya Allah. Alfasanatin illa khamsina ama. Lamanya berdakwah saja 1000 tahun kurang 50. Kira-kira diangkat jadi Nabi usia 50, berarti usianya 1000. Dan diperkirakan wafat sekitar 50 tahun setelah banjir besar melanda bumi. Jadi Nabi Nuh itu wafat sekitar 1050 tahun. Kita kata Rasulullah, mabaina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Jadi kalau mau dibandingkan secara kuantitas, kita kalah. Tapi secara kualitas, kita bisa kalahkan umat-umat terdahulu dengan memanfaatkan momen-momen atau ibadah-ibadah yang pahalanya luar biasa. Misalnya bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Gitu. Kemudian ada ibadah di tanah suci yang pahalanya berlipat ganda. Itu bisa kita kalahkan dengan memanfaatkan ini tadi, kualitas-kualitas ibadah yang high, yang tinggi itu. Jadi kalau tadi apakah memang umur itu bisa dipanjangkan? Jawabannya iya. Cuma ulama kita tadi berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dipanjangkan itu adalah kualitasnya. Tapi memang ada pendapat ulama mengatakan tidak. Kuantitas bisa ditambah oleh Allah. Bisa. Misalnya dalam hadis dikatakan begini. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah menyambung silaturahim. Jadi ada orang menurut ketentuan takdir usianya tinggal 3 minggu. Tapi karena dia menjalin silaturahim, dipanjangkan oleh Allah menjadi 3 tahun. Atau sebaliknya, umurnya masih 3 tahun lagi, tapi karena memutus silaturahim, didiskon tinggal 3 hari mami. Makanya jangan memutuskan silaturahim. Jadi memang ada pendapat ulama seperti itu bahwa umur itu bisa ditambah secara kuantitas, tapi sebaliknya juga bisa didiskon karena perbuatan kita itu. Saya kira begitu yang pertama itu tentang umur panjang dan umur. Bisa minta umur panjang mungkin untuk memperbaiki diri, Ustaz ya. Betul. Tapi tadi minta umur panjang untuk ibadah. Untuk ibadah. Supaya kesempatan ibadahnya lebih banyak. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan kedua ini dari Ibu Hajah Hasriyah. Nah, bagaimana cara mengqada, Ustaz, kewajiban kita yang sebelum-sebelumnya, Ustaz? Jadi kalau sudah ada kesadaran di dalam hati, mengingat kesalahan di masa lalu, berarti itu sebuah rahmat itu. Ya, sebuah rahmat dari Allah bahwa Allah memberi hidayah. Karena sudah muncul kesadaran bahwa saya dulu pernah di masa lalu salah atau pernah lalai. Nah, terus gimana itu? Karena dalam sebuah hadis yang agak panjang, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengisahkan di situ bahwa di akhirat nanti seluruh kewajiban yang Allah pernah bebankan kepada kita itu akan dihisap satu persatu. Dan yang pertama dihisap itu adalah sholat. Jadi misalnya saya balik usia 13 tahun.
meninggal usia 63 tahun. Berarti yang dihisap 50 tahun. 50 kali 365 dalam satu hari dalam satu tahun kali 5 sholat dalam sehari semalam. Itulah jumlah sholat yang ada harus ada dalam catatan itu. Gimana kalau pernah tinggalkan sholat di masa lalu dengan sengaja itu? Dalam hal ini ulama kita itu mengatakan ada dua solusinya. Satu, taubat. Pasti harus taubat. Jadi mengakui kesalahan itu, kemudian mohon diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pengakuan dan mohon ampun itu diputihkan istilahnya. Diputihkan, nanti di akhirat tidak ditagih lagi. Ya. Tapi kan kita tidak tahu karena tidak ada jawabannya. Maka perlu yang kedua, mengqadha sesuai dengan kemampuan. Jadi kan sholat itu kalau kita yang melafazkan niatnya itu ada tiga itu. Ada adaan itu ada lillahi ta'ala, itu sesuai dengan waktunya, itu normal. Kemudian ada yang qadaan itu di luar waktu, mengganti. Kemudian ada yang ketiga i'adatan, pengulangan. Misalnya ada orang sholat, dia terlambat, selesai sholat berjamaah baru dia datang. Kalau dia sholat sendiri, 1 aja pahalanya. Kalau dia berjamaah 27, kita sudah sholat, kita katakan, ayo saya temani supaya kau dapat pahala berjamaah. Itu namanya i'adatan, pengulangan. Maka kita dihitung sebagai orang yang bersedekah kepada orang itu. Jadi niatnya nanti misalnya, kalau misalnya sudah sholat duhur, terutama nanti bulan Ramadan, sudah sholat duhur, beri lagi sholat duhur lagi dengan niat mengqadha yang sudah lalu, itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Ya, diqadha, jangan dibiarkan kalau begitu saja. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu berfungsi untuk menutupi kekurangan-kekurangan ibadah wajib. Apalagi kalau usia kita sudah di atas 40 ya. Sudah di atas 40, jangan lagi meninggalkan yang sunnah-sunnah itu. Karena kenapa saya katakan usia 40? Karena tadi Nabi katakan usia kita ini kan antara 60 sampai 70 rata-rata. Jadi kalau di atas 40 lewat pertengahan jalan itu. Garis finish sudah lebih dekat. Ya, jangan lagi berleha-leha, membuang-buang waktu karena ya kalau sudah di atas 70 itu sudah bonus sih, tapi itu jarang sekali. Itu pun kalau sudah sampai 70 atau lewat 70 sudah banyak nikmat yang dicabut. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang dipanjangkan umurnya pasti banyak dikurangi nikmat. Penglihatannya mulai berkurang, pendengaran juga, kekuatan, semuanya serba berkurang. Tidak ada orang tambah tua tambah kuat, tidak ada. Itu pasti itu rumusnya itu. Makanya itu tadi, jadi saya ulangi, jadi kalau sudah sadar di masa lalu pernah lalai, pernah meninggalkan kewajiban, satu harus taubat. Yang kedua diqadha. Kemudian ketiga memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Yang keempat, kalau bisa ada kemampuan, ini pergi umrah atau untuk mengambil pahala-pahala besar itu. Ya, mudah-mudahan nanti ketika yaumul hisab, yaumul mizan itu bisa tertutupi dengan ibadah-ibadah seperti itu. Cuma tidak boleh dibalik logikanya. Kan misalnya satu sholat di Masjid Nabawi di Madinah itu sama dengan 1000 sholat di masjid lain. Satu sholat di Masjidil Haram itu 100.000. Jangan nanti pulang dari umrah terus berhenti sholat. Kenapa tidak sholat? Banyak tabungan. Itu tidak boleh dibalik logikanya. Tidak boleh, karena itu untuk ditimbang. Tapi hisabnya tetap jalan. Nah, yaumul hisab dulu, dihitung dulu satu-satu itu kewajiban yang pernah kita harus laksanakan itu. Saya kira begitu jawabannya. Taubat, qadha, banyak sholat sunat dan ini umrah. Ya, mencari ibadah-ibadah besar ya. Ya, untuk menutupi itu, menutupi. Dan mungkin pertanyaan ketiga lagi saat ini dari Bu Haja Kartini. Sebenarnya tips-tips untuk istiqomah itu seperti apa, Ustadz? Karena kadang tuh kita mungkin kalau awal-awal tahun itu semangat, Ustadz ya. Saya akan memperbaiki ibadah, rajin sholat, akan banyak pahala-pahala yang akan saya mendapatkan. Tapi di pertengahan tahun sudah mulai kendor lagi, Ustadz. Seperti apa tipsnya, Ustadz? Sebenarnya masalah ibu ini bukan cuma masalahnya ibu, ini juga masalah saya ini. Bukan cuma ibu yang bermasalah seperti ini. Ibu-ibu yang lain juga sama, saya juga sama. Karena kita ini manusia biasa itu imannya berfluktuasi tadi itu. Kadang ya tadi semangat, kadang loyo, kadang rajin, kadang malas. Cuma kita ingin supaya tingkat kestabilannya lebih tinggi lah. Itu ada beberapa yang bisa kita lakukan. Satu, pasti minta kepada Allah ya. Minta tolong kepada Allah.
Mungkin ibu-ibu sudah hafal doanya itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu amalkan itu. Tiap selesai sholat 5 waktu minta kepada Allah supaya kita ini ditolong oleh Allah. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Ala dzikrika untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika mensyukurimu, wa husni ibadatika dan beribadah dengan baik kepadamu. Jadi jangan tinggalkan doa ini. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan ini salah satu doa yang sangat dicintai oleh Allah. Ya, artinya apa? Kalau kita baca doa ini Allah mencintai kita. Ya. Dan jangan pernah ada kesombongan di hati. Oh, saya memang paling soleh di sini, paling soleha. Saya memang rajin dari dulu dari kecil. Jangan. Tidak boleh. Kita bisa rajin ibadah itu karena pertolongan Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi doa. Kemudian yang kedua, termasuk yang sangat berpengaruh itu adalah pertemanan, persahabatan, bergaul dengan orang-orang soleh. Itu besar sekali pengaruhnya itu. Coba lihat di Quran surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan itu, ketika penghuni neraka digiring masuk neraka, ya, salah satu penyesalannya itu apa dia bilang? Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Kenapa dulu saya berteman dengan si fulan? Gara-gara dia itu saya rusak. Gara-gara itu saya masuk neraka. Nah, sebaliknya juga, salah satu nikmat terbesar yang akan kita syukuri nanti di hari kemudian adalah karena berteman dengan orang baik. Karena orang baik itu di samping bisa berpengaruh positif, juga nanti bisa memberi syafaat di hari kemudian. Orang yang bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, nanti di hari kemudian, sudah dipersilakan masuk surga, dia tidak masuk surga. Dia bilang, tunggu dulu ya Allah, temanku belum ku dapat. Belum ku dapat temanku. Terus dicari. Tapi tidak ada di surga ya Allah. Allah bilang, 2 juta tempat di sini. Kalau ada di surga berarti di neraka. Ya Allah, mohon izin ya Allah, saya mau pergi cari temanku. Sana pergi cari. Dia pergi cari. Ketemu dia. Ya Allah, saya sudah ketemu ini temanku. Kata Allah, tarik tangannya, kasih masuk. Jadi ternyata teman yang baik itu bisa memberikan syafaat. Tapi ingat, persahabatannya lillahi ta'ala, bukan karena materi. Bukan karena dunia. Lillahi ta'ala. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian termasuk ada zikir yang diajarkan oleh ulama sufi supaya kita bisa istiqamah kalbunya, gampang istiqamah, itu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astagitsu. Ini dibaca di antara azan dan qomat, ya, terutama subuh. Jadi kalau sudah pakai qobliyah subuh, menunggu qomat kan biasa ada penghitung mundur itu di masjid. Sambil menunggu penghitung mundurnya habis, zikir ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astagitsu. Dibaca 40 kali minimal, boleh lebih. Tapi jangan kurang dari 40. Insya Allah itu memudahkan kita untuk istiqamah, memudahkan kita untuk khusyuk, memudahkan hati kita untuk bergetar hatinya ketika mendengarkan Asmaul Husna, mendengarkan nama-nama Allah. Dan yang paling penting adalah supaya kita bisa istiqamah, ibarat baterai nih harus dicas. Ya, dicas. Kalau lobet cas lagi. Casnya hati ini adalah dengan majelis ilmu. Jadi rajin-rajin hadir majelis taklim. Ya, rajin-rajin mendengarkan ceramah karena itu seperti baterai itu casnya di situ. Insya Allah itu bisa terbantu itu. Jadi saya ulangi tadi doa ya, minta kepada Allah, mohon pertolongan Allah. Yang kedua tadi berteman dengan orang-orang baik, jadi masuk dalam komunitas orang baik. Insya Allah kita akan terpengaruh. Kemudian ada zikir tadi, ada zikir. Kemudian ini yang paling penting tadi, majelis ilmu hadiri. Sering-seringlah dicas baterainya itu dengan ini, dengan mendengarkan nasihat, mendengarkan pengajian. Insya Allah akan terbantu untuk bersikap istiqamah. Saya kira begitu. Masya Allah. Jadi Ibu nanti kalau di akhirat saling cari, jadi cari Kak juga Ibu. Baik, untuk sesi kedua Pak Ustadz ya. Ibu-ibu silahkan yang mau bertanya, angkat tangan. Kita ke sebelah kiri mungkin, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Amri. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, bagaimana caranya kita meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal? Mohon penjelasannya Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya kelima, silahkan Ibu, angkat tangan. Ya, baik. Silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Wardaningsi dari Majelis Taklim yang sama. Yang saya mau tanyakan Ustaz mengenai bulan Rajab. Apakah ada khusus amalan khusus untuk di bulan Rajab? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan penanya terakhir, silahkan Ibu. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Murni Rahim dari Majelis Taklim yang sama. Ya. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya kita nanti matinya dengan husnul khotimah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu. Nah, ada Ibu Rizka, Ibu Haja Wardah, dan juga Ibu Haja Murni. Kita pertama di pertanyaannya Ibu Rizka Amri, Pak Ustadz. Bagaimana sebenarnya cara kita minta maaf kepada orang yang sudah wafat, Ustadz? Tadi kan dosa kita ini kan ada dua ya, ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada sesama manusia. Jadi dosa kepada Allah itu dosa hablum minallah, dosa kepada semuanya dosa hablum minan nas. Kalau kita mati membawa dosa hablum minallah, itu di sana dua kemungkinan. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Jadi Allah mengampuni siapa yang dikehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki, terserah kepada Allah. Tapi yang jelas masih ada harapan diampuni. Ya. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, hablum minan nas tadi, tidak ada harapan untuk diampuni. Kecuali yang bersangkutan memaafkan kita. Disinilah beratnya ini urusan sesama manusia. Makanya ini berandai-andai saja. Seandainya harus bikin dosa, lebih bikin dosa kepada Allah saja daripada bikin dosa kepada semua manusia, karena urusan kepada semua manusia itu berat urusannya. Apalagi yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Kalau misalnya saya bersalah kepada Bunda, saya bisa datang ke rumahnya minta maaf, saya tahu jauh rumahnya tuh. Saya datang minta maaf. Tapi kalau orang mati, susah. Makanya kita diajarkan oleh Nabi, uzkuru mahasina mautakum wa kuffu ammasawihim. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang matimu dan tutupilah kekurangan-kekurangannya. Jangan menceritakan kejelekan orang mati. Karena menceritakan kejelekan orang kan masuk kategori ghibah. Itu dosanya berat. Tapi saya masih minta maaf kalau orangnya masih hidup. Tapi kalau orangnya sudah meninggal, susah. Ini persoalannya ini agak beratnya ini urusan hablum minan nas. Tapi kalau sudah terlanjur dan ada niat untuk minta maaf, perhatikan dulu, karena kalau dosa kita itu berkaitan dengan materi, maka bayar ke ahli warisnya. Jadi misalnya kita punya utang nih, terus orangnya sudah meninggal, kita tahu ada ahli warisnya, berarti kita membayar ke ahli waris. Jangan bilang lunas mereka mati nih. Enggak bisa. Itu namanya utang tetap harus dibayar. Tetap harus dibayar. Kalau misalnya bersangkutan yang memberi utang itu sudah meninggal, maka berikan ke ahli warisnya. Kalau dosa kita itu berkaitan dengan non materi, kalau tahu kuburannya datang ziarah kubur. Doakan. Mudah-mudahan dengan doa kita itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Dan yang ketiga, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, mudah-mudahan perbuatan baik itu bisa menghapus keburukanmu. Jadi kalau selama ini kita menceritakan kejelekan orang, maka ceritakanlah kebaikan-kebaikannya. Sebarkanlah kebaikan-kebaikannya, mudah-mudahan dengan itu bisa tertutupi. Tapi sekali lagi tetap ini bukan jaminan. Ini hanya bagian dari upaya kita
supaya dosa kita kepada sesama manusia itu bisa terhapus, terutama tadi yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau orangnya masih hidup, datang memang mungkin minta maaf. Jangan menunggu mati. Karena kalau sudah mati susah urusannya. Jadi mumpung lagi masih hidup, datang minta maaf gitu. Saya kira begitu tadi ya. Jadi untuk minta maaf kepada orang yang sudah meninggal dunia tadi itu. Ya. Tapi kalau misalnya kita sudah datang minta maaf, lantas kita tidak dimaafkan seperti apa, Ustaz? Ya, kita serahkan kepada Allah ya. Kita serahkan kepada Allah. Ya. Tapi jangan juga kita istilahnya di dalam hati kita menyimpan kedengkulan atau kebencian, karena di hari kiamat nanti dalam Al-Qur'an disebutkan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti itu harta dan anak-anak tidak berguna lagi. Kalau di dunia ada masalah, anak bisa membantu, harta bisa membantu. Tapi di akhirat tidak ada gunanya. Kecuali yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Masya Allah. Nah, hati yang bersih ini susah. Ini susah ini. Contohnya saja, kalau masih ada orang yang jelek kita lihat, balisi kucing ini. Nah, itu sudah belum berarti belum bersih hati kita itu. Jadi memang ini berat ini memang ini. Iya. Memang berat Bu, karena hadiahnya sorga. Kalau ringan hadiahnya cuma kipas angin, ya. Berarti kita ini harus ikhlas memaafkan. Betul, dan minta maaf. Berdoa dimaafkan. Iya. Berdoa dan dimaafkan. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Ibu Haja Wardah Ningsi. Pada bulan Rajab, amalan-amalan khusus apakah yang bisa kita lakukan, Ustaz? Oh ya, kan hampir Rajab ini nih. Sudah hampir bulan Rajab ini. Hadis-hadis tentang Rajab itu yang banyak beredar itu ada bervariasi. Ada yang sahih, ada yang dhaif, dan ada yang maudhu, ada palsu. Ada juga yang palsu. Kalau yang palsu jelas tidak boleh kita amalkan. Jangankan mengamalkan, menyebarkan saja tidak boleh. Ada ancamannya loh. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas nama saya, kata Rasulullah, dia bilang, Nabi bersabda, Nabi tidak pernah bilang begitu. Dia yang bilang, dia yang bikin. Itu kata Nabi, hendaklah dia menyiapkan dirinya untuk masuk neraka. Ada? Bahaya. Maka jangan misalnya terima pesan, langsung share, teruskan. Lihat dulu. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya, jangan di-share. Karena siapa tahu hadis palsu kita share. Ya, hadis palsu. Ya misalnya, barang siapa berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka dia mendapatkan pahala sama dengan puasa 1000 tahun. Barang siapa menginformasikan telah masuk bulan Rajab, maka dia mendapatkan pahala ibadah 80 tahun. Nah, kalau Lailatul Qadar, ini tanda-tanda hadis palsu itu, ibadahnya sangat kecil, tapi pahalanya luar biasa. Itu. Jadi, untuk yang palsu tidak boleh kita amalkan. Nah, tapi kalau untuk yang dhaif, boleh kita amalkan. Misalnya ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, berkatilah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, tapi untuk ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita amalkan. Nah, dan terus kita ngambil pelajaran. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali hanya pada bulan Ramadan. Kemudian Nabi paling banyak puasa sunnahnya itu di bulan Sya'ban. Nah, berarti di bulan Rajab itu sudah start pemanasan menghadapi Ramadan. Jadi puasa Sya'ban meningkat, Ramadan full. Makanya nanti masuk bulan Rajab ini semua amalia Ramadan itu sudah pemanasan. Puasa sudah pemanasan. Baca Quran. Baca Qurannya mungkin kalau masuk bulan Rajab 1 juz 1 hari, masuk bulan Sya'ban 2 juz 1 hari, masuk bulan Ramadan 3 juz 1 hari. Ya, tidak sama juga dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kan, kalau bulan Ramadan, masih ingat? Beliau khatam Al-Quran itu 1 kali siang, 1 kali malam. Jadi kalau Ramadannya 30, berapa kali khatam? 60 kali. Ini bukan kelas kita. Tetapi yang maksud saya, mulai bulan Rajab itu sudah start. Jadi termasuk Qiyamul Lail, sholat tahajudnya, sholat tahajud witir, sudah mulai start di situ. Ya, supaya nanti masuk bulan Ramadan tidak kaget. Ya, termasuk sedekahnya. Jadi semua amalia Ramadan itu sudah start di bulan Rajab. Start di bulan Rajab itu. Kemudian yang ketiga, ada yang sahih. Yang sahih itu adalah memperbanyak amal ibadah di bulan Rajab. Karena
bulan Rajab ini masuk dalam salah satu kategori dari 4 bulan mulia, Ashhurul Hurum. Kan ada 4 itu, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut. Kemudian 1 terpisah, Rajab. Itu petunjuknya perbanyak amal ibadah di sini karena nilainya lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan lain. Dan tinggalkan dosa, karena dosa di bulan 4 bulan ini itu bobotnya lebih berat dibandingkan di bulan-bulan lain. Walaupun perbuatan dosanya sama. Yang paling dianjurkan dalam hadis Al-Bahili itu adalah puasa sunnah. Jadi kalau ditanyakan apakah ada amalan khusus, sebenarnya kalau khusus enggak, tapi amalan umum yaitu memperbanyak puasa sunnah yang tadi. Kan Al-Bahili itu orang yang sangat suka puasa. Nabi lihat ketika dia datang, siapa kau? Saya Al-Bahili ya Rasulullah, yang tahun lalu di sini. Yang mana ya? Yang tahun lalu ya, yang datang. Nabi bilang, kenapa kau berubah? Tahun lalu kau badanmu tegap, bagus. Kenapa kurus keremping begini? Dia bilang, ya Rasulullah, sejak tahun lalu kita ketemu, saya itu puasa terus. Saya makan cuma 1 kali sehari saja. Nabi bilang, kenapa kau siksa dirimu? Puasalah pada bulan Ramadan, terus tambah 1 hari tiap bulan. Ya Rasulullah, 1 hari 1 bulan ringan sekali. Nabi tambah 2, 3. Ringan sekali ya Rasulullah. Ini orang suka sekali puasa. Terakhir, karena sudah ditambah terus, masih minta terus tambah puasa, Nabi bilang begini, perbanyak puasa di Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Jadi 4 bulan tadi. Coba, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi 4 bulan ini perbanyak puasa sunnah. Hari apa saja, yang penting bukan pada hari yang dilarang. Yang mana hari dilarang itu? Hari Jumat saja dan hari Sabtu saja. Istri Rasulullah, kebetulan namanya sama dengan Bunda Juwairiyah. Juwairiyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dikunjungi oleh Rasulullah hari Sabtu. Beliau lagi puasa. Nabi bilang, kemarin Jumat puasa enggak? Dan tidak ya Rasulullah. Besok hari Ahad mau puasa? Tidak. Dia bilang, buka. Tidak boleh puasa hari Sabtu saja. Jadi, yang penting bukan hari Jumat saja atau Sabtu saja. Selain itu silakan. Silakan, ya. Jadi boleh. Tapi maksud saya, tetap mendahulukan skala prioritas. Dahulukan Senin Kamis. Karena itu hadisnya sahih. Dahulukan Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Kalau masih mau nambah, silakan itu tadi. Hari apa saja, yang penting bukan pada hari yang dilarang gitu, ya. Itu tentang Rajab tadi, ya. Dan terakhir Ustadz, dari Ibu Haja Murni, bagaimana sebenarnya cara kita agar kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah, Ustadz? Wah. Dan saja itu adalah impian kita semua ya Ibu-ibu ya. Ini pertanyaan paling penting ini. Karena ini yang paling menentukan ini. Ini yang paling menentukan. Nabi katakan dalam hadis itu, innamal a'malu bil khawatim. Yang ibu-ibu hafal, innamal a'malu bin niat ya. Sesungguhnya amal tergantung niatnya. Betul, hadis itu sahih. Tapi ini berkaitan dengan ini, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Jadi kalau mau lihat ahli surga atau ahli neraka, lihat perbuatan terakhirnya sebelum wafat. Kalau perbuatannya amalan ahli surga, maka dia disebut husnul khotimah. Kalau perbuatannya perbuatan ahli neraka, dia berbuat dosa kemudian dia meninggal, maka disebut su'ul khotimah. Dia ahli neraka itu. Cuma tidak boleh dibilangin keluarganya, ahli neraka keluargamu ini. Kamu mabuk baru mati. Tidak boleh. Tetap kita serahkan kepada Allah. Tetapi kita harus berupaya bagaimana caranya supaya kita husnul khotimah. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan. 1, membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena dalam hadis dikatakan, yamutul mar'u ala ma'asya alaihi. Orang akan menemui ajalnya itu berdasarkan kebiasaannya ketika hidup. Berdasarkan kebiasaan ketika hidup. Coba lihat orang-orang saleh. Itu karena dia kebaikan, maka matinya dalam kebaikan itu. Tetangga saya dulu di Sungguh Minasa itu meninggal di atas sajadah ketika dia tahajud. Saya tanya istrinya, jam berapa meninggal Bapak, Bu? Yang sebenarnya saya tidak tahu juga Ustaz, tapi saya bangun subuh, sudah dingin nih. Dia meninggal di atas sajadah. Boy, meninggal dalam sholat tahajudnya, indah sekali itu. Ya? Jadi karena dia sudah terbiasa dengan itu. Maka insya Allah kalau kita terbiasa dengan kebaikan, maka matinya husnul khatimah. Ada keuntungan kedua, orang yang terbiasa dengan kebaikan, disebutkan dalam hadis, idza maridal abdu aw safara
kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Sesungguhnya apabila seorang hamba sakit atau dia musafir, maka dicatatkan pahala berdasarkan kebiasaannya ketika sehat dan mukim. Contoh, ini suaminya ibu-ibu sholat berjamaah di masjid 5 waktu, malam tahajud, pagi duha, ngaji 1 juz. Tiba-tiba dia sakit, tak bisa lagi ke masjid. Tapi karena itu kebiasaannya, walaupun dia sholat di rumah, tetap dicatat oleh malaikat berjamaah. Kita tidak tahu kapan kita sakit, maka mumpung lagi sehat, gunakan kesempatan itu. Itu satu. Jadi membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kemudian yang kedua, berdoa. Minta dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Tinggal dipilih yang mana kita mau. Nanti dibuka saja Android-nya, ya. Doa husnul khotimah. Nanti dipilih yang mana kita mau. Nanti mana yang cocok untuk kita, tinggal pilih. Ya, ada banyak contohnya di situ. Karena keyakinan kita, kalau Allah berkehendak, pasti jadi. Ya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izin Allah. Pasti karena izin Allah. Jadi minta kepada Allah. Terutama ketika sujud. Kenapa minta kepada Allah ketika sujud? Karena ada hadis Nabi. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Tempat yang paling dekat antara hamba dengan Allah adalah ketika hamba itu bersujud. Fa aktsiru fihi du'a, maka perbanyak doa di situ. Itu hebatnya doa sujud, berbisiknya di lantai tembusnya langit ke-7. Itu hebatnya doa sujud. Tapi ini kita lakukan ketika sholat sunnah. Karena kalau sholat berjamaah, sholat wajib, makmum wajib ikut imam. Ini sebuah kesalahan juga biasa. Imamnya sudah tahiyat nih, masih sujud ki. Padahal tidak boleh makmum itu mengikuti imam. Ini yang saya maksud ketika kita sholat sunnah, terutama ketika tahajud itu. Jadi minta kepada Allah untuk mati dalam keadaan husnul khatimah itu. Jadi kemudian yang ketiga, banyak-banyak bersedekah. Karena sedekah itu, kata Rasulullah, tasaddaqu fa innas shadaqata tadfa'u maitatassu. Bersedekahlah kalian karena sesungguhnya sedekah itu bisa mencegah kematian yang buruk. Kematian yang buruk itu kan su'ul khatimah. Kalau kita rajin bersedekah, maka insya Allah dijauhkan oleh Allah itu kematian yang buruk itu. Terutama sedekah di pagi hari. Sedekah subuh, ya biasa kita istilah sedekah subuh itu, keuntungannya 2. 1, dalam hadis dikatakan begini, bakiru bis sadaqah. Berpagi-pagilah kalian bersedekah. Fa innal balaa la yatakhattaha. Karena sesungguhnya bencana itu tidak bisa mendahului sedekah. Jadi maksudnya kalau bersedekah, sudah bersedekah di pagi hari, bencana tidak bisa datang lagi. Karena dia sudah didahului oleh sedekah. Yang kedua, doa dari malaikat. Jadi setiap hari itu ada 2 malaikat turun dari langit mendoakan orang. Yang satu berdoanya begini, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang bersedekah, berinfak. Jadi yang kita infakkan itu didoakan oleh malaikat supaya digantikan oleh Allah lebih banyak. Maka kita lihat orang-orang yang rajin bersedekah pasti hartanya bertambah. Tidak ada ceritanya orang rajin bersedekah terus jatuh miskin. Kenapa kau jadi miskin? Pak dulu rajin bersedekah. Enggak ada. Yang dilipat gandakan, digantikan oleh Allah. Yang jatuh miskin itu main judi. Pelanggaran-pelanggaran. Tapi kalau bersedekah pasti ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bagus ya jawabannya Ustadz ya, Masya Allah ya, ditanamkan dalam diri ya Ibu ya, Masya Allah. Dan Ustadz mungkin sebagai penutup Ustadz, 1 menit bisa memberikan closing statement-nya terkait dengan tema kita pada hari ini. Iya. Baik, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah dan ibu-ibu majelis taklim, kita ini adalah manusia biasa yang sangat lemah. Kita kadang sudah berniat untuk menjadi orang baik, tapi jatuh lagi dalam keburukan. Itu karena 2 hal. 1, karena kita punya hawa nafsu. Yang kedua, karena ada godaan setan. Ya. Tapi yang paling dominan sebenarnya adalah hawa nafsu kita. Maka hawa nafsu ini harus ditekan supaya tidak menguasai diri, dan setan juga jangan sampai menguasai diri. Kata Rasulullah, persempitlah pergerakan setan dalam dirimu dengan 2 hal. 1, banyak zikir. Yang kedua, banyak puasa. Jadi biasakan puasa sunnah dan banyak zikir. Maka insya Allah pergerakan setan dalam tubuh mempengaruhi kita itu bisa menyempit.
kemudian tadi rajin ikut majelis taklim, kemudian berada dalam komunitas orang-orang soleh, orang soleh, insya Allah itu bisa membantu kita untuk istiqamah di jalan Allah, bisa menjadi lebih baik lagi, dan insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Saya kira begitu, Ibu. Baik, nah, terima kasih Ustadz Dr. Kiai Haji Syamsuri Jufri Ma dan pemirsa TVRI Sulawesi Selatan. Betul sekali bahwasanya semakin bertambahnya usia maka umur kita semakin dekat dengan kematian, dengan ajal Ustadz ya. Oleh karenanya sangat diperlukan bagi kita untuk muhasabah usia, untuk kedepannya kita bisa memberikan resolusi diri kita, memperbaiki diri kita ke depannya. Karena Nabi Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwasanya tidak akan bergeser kaki manusia sebelum ditanya 4 perkara, dan salah satunya adalah usia. Gitu. Ya, bagaimana kita memanfaatkan usia kita di dunia ini. Baik, dan semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat kita tanamkan dalam diri kita semua masing-masing, dan juga bisa kita amalkan, Ibu ya. Jangan hanya pada diri kita, tapi kita amalkan bersama. Baik, terima kasih sekali lagi buat Ustadz Dr. Kiai Haji Syamsuri Jufri Ma telah memberikan kita hikmah tauziah pada hari ini, dan juga ibu-ibu majelis taklim dari Al Jauharatul Hadra Permata Hijau Hertasning di bawah naungan Ibu Haja Juwariah Adabuddin. Terima kasih banyak ibu-ibu. Dan pemirsa, sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mendengarkan salawat asyigil yang akan dibawakan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Al Jauharatul Hadra Permata Hijau Hertasning. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin min zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin min zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin min zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in 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 wa Berapa total binatang yang ada di sini? Jenisnya
berapa banyak. Oke, langsung aja kita bakal mencicipi beberapa makanan yang ada di depan kita. Iya, ini boleh di-spill dulu yang memang di Yang dari berat, yang ringan. Ya. Apakah yang di depan tadi ini adalah best seller? Ini kalau ngomong tentang skate, kamu udah berapa lama main skate-nya? Bagus toh, teman-teman bisa sambil support apa. Tetapi Ragam Makassar. Korupsi dana KONI 5M Ketua dan Sekretaris Umum KONI Makassar ditangkap. Diduga beda pilihan, berujung 13 kuburan dibongkar. Pemirsa, viral aksi perundungan di Kabupaten Maros ditangani kepolisian. Sementara itu, jelang libur Nataru, objek wisata diharapkan siapkan wahana anak di Kabupaten Pindrang. Bersama saya Arsyil Asmar. Dan saya Gatri Gamayanti. Inilah Sulawesi Selatan hari ini selengkapnya. Informatif dan terpercaya. Berita utama saudara, kita awali dari Kota Makassar, di mana Ketua KONI Makassar bersama Sekretaris Umum dan Kepala Sekretariat KONI Makassar ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kota Makassar atas kasus tindak pidana korupsi penyelewengan dana anggaran Silva KONI sebesar 5 miliar rupiah.